Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat malam. Eh, Perkenalkan, nama saya Bisa Bangga. Terima kasih atas kesempatannya. Nah, malam ini saya akan mempresentasikan hasil rancangan sistem dari proyek yang sedang saya kembangkan. Proyek ini lahir dari sebuah keresahan sederhana betapa pentingnya literasi bagi anak-anak sejak usia dini. Namun seringkali orang tua kesulitan menemukan platform yang terkurasi khusus untuk kebutuhan tersebut. Nah, oleh karena itu, proyek ini berjudul Website Jual Beli Buku Usia Dini. Sebuah platform yang didesain bukan sekedar untuk transaksi, tapi sebagai jembatan untuk mendukung tumbuh kembang anak melalui bacaan yang berkualitas. Nah, di sesi ini, saya akan membedah bagaimana sistem ini bekerja, mulai dari proses bisnis hingga detail teknis di balik layarnya. Nah, apa sebenarnya sih proyek ini? Nah, mungkin secara konsep website ini adalah sebagai ekosistem digital yang mempertemukan tiga peran antara orang tua, pelanggan, admin, dan supplier. Nah, fokus utama kita di sini bukan cuma jualan, tapi menghadirkan pengalaman belanja yang terstruktur dan aman. Bayangkan jika sebuah toko buku fisik yang khusus anak-anak, tapi kita pindahkan ke dalam sistem web yang serba otomatis. Nah, untuk konsep dasarnya sendiri di proyek ini dibagi menjadi beberapa tahapan besar yang saling menyambung. Seperti yang pertama, ada manajemen identitas dan akses. Nah, sebelum melakukan apapun, sistem ini mengusung konsep user role. Nah, artinya apa yang dilihat orang tua sebagai pembeli tentu beda dengan apa yang dilihat admin. Pelanggan bisa mendaftar dan mengelola profil mereka. Nah, sementara admin punya ruang kontrol untuk memastikan semua data yang masuk itu valid. Untuk yang kedua, yaitu ada sirkulasi stok dan barang. Ini adalah bagian yang paling krusial. Kita menggunakan konsep manajemen inventory yang terintegrasi dengan supplier. Jadi, stok buku bukan cuma angka statis, ada proses di mana admin mengelola katalog dan sistem akan memberikan informasi real-time kepada pelanggan apakah buku tersebut masih bisa dibeli atau tidak. Nah, hubungan dengan supplier di sini memastikan bahwa rantai pasokan buku selalu terjaga melalui sistem permintaan yang terekam. Untuk yang ketiga, yaitu ada transaksi dan pemrosesan pesanan. Nah, konsep transaksi ini di sini kita buat seruntut mungkin, mulai dari pelanggan memilih buku, memasukkannya ke keranjang, hingga melakukan pembayaran. Nah, tapi tidak berhenti di situ. Konsep kelola pesanan yang kita bangun mencakup validasi pembayaran oleh sistem ataupun admin, hingga status pengiriman. Jadi pelacakan pesanan menjadi bagian inti dari layanan pelanggan di website ini. Lalu yang keempat sendiri yaitu ada integritas data atau the backbone. Nah, secara teknis konsep dasar proyek ini disatukan oleh aliran data yang rapi. Setiap tindakan sampai seperti pelanggan yang membeli buku akan memicu perubahan di banyak tempat, seperti stok berkurang, data penjualan bertambah, dan laporan keuangan admin terupdate secara otomatis. Nah, inilah yang kita eh, rancang menggunakan diagram-diagram rekayasa perangkat lunak seperti IRD ini yang pertama. Nanti akan kita bedah satu persatu. Nah, untuk memastikan tidak ada data yang tumbang tindih atau hilang di tengah jalan. Nah, mengapa kita menggunakan pendekatan ini? Nah, untuk tujuannya sendiri yaitu konsep yang saya tawarkan adalah efisiensi. Kita ingin meminimalisir terjadinya human error, seperti salah catat stok atau pesanan yang terselip. Nah, dengan sistem yang terintegrasi ini, orang tua bisa fokus memilih bacaan terbaik untuk anaknya tanpa perlu pusing dengan proses transaksi yang ribet. Lalu untuk selanjutnya yang bisa kita lihat di sini yaitu
ada ERD yang pertama. Nah, teman-teman dan uh, dosen pengampu saya, sebelum kita melangkah ke fungsionalitas sistem, kita harus melihat terlebih dahulu ke dalam jantung dari aplikasi ini, yaitu Entity Relationship Diagram atau kita bisa sebut IRD. Nah, dalam rekayasa perangkat lunak, IRD adalah cetak biru yang mendefinisikan bagaimana data disimpan, dihubungkan, dan diorganisir. Nah, tanpa IRD yang solid, mungkin sistem akan mengalami data redundancy ataupun data ganda, atau bahkan kehilangan integritas. Nah, di project website jual beli buku usia dini ini, saya merancang IRD yang tidak hanya sekedar menyimpan data, tapi juga memastikan keamanan dan efisiensi transaksi. Nah, untuk yang pertama yaitu simbol yang kita ingin membedah satu persatu, yaitu apa sih itu simbol kardinalitas antara one to many. Nah, sebelumnya saya menjelaskan entitasnya. Saya menjelaskan terlebih dahulu simbol angka 1 dan huruf N ataupun M yang ada di garis penghubung antar entitas. Nah, dalam basis data, ini disebut sebagai kardinalitas. Ini sangat krusial untuk menentukan aturan bisnis kita. Pertama ada simbol one, seperti yang kita lihat di sini. Itu artinya satu data di satu tabel hanya berhubungan dengan satu atau banyak data di tabel lain secara spesifik. Seperti ini. Lalu simbol N atau M yaitu many. Artinya data tersebut bisa berjumlah banyak. Jadi untuk relasi one to many ini adalah relasi yang paling sering kita gunakan. Contohnya pelanggan bisa melakukan banyak pesanan secara logika. Tidak mungkin satu pesanan dimiliki oleh banyak pelanggan, tapi sangat mungkin satu pelanggan setia berbelanja berkali-kali di toko kita. Seperti ini, one to many. Lalu relasi many to many atau end to end. Tapi di sini ini. Jika ada relasi ini, biasanya kita membutuhkan tabel perantara seperti detail pesanan. Nah, agar data tidak berantakan, ini memastikan bahwa sistem kita bisa menangani ribuan transaksi tanpa tertukar. Nah, lalu yang kedua, penjelasan entity atau fungsi secara runtut. Kita jelaskan satu persatu, yaitu dimulai dari entitas pelanggan atau kita sebut saja the user. Nah, kita mulai dari entitas pelanggan. Fungsi utama entitas ini adalah sebagai penyimpan identitas. Nah, di sini ada primary key-nya, yaitu ada ID pelanggan. Nah, ini tuh seperti kode unik. Mengapa harus unik? Nah, agar jika ada dua pelanggan bernama, misal Budi, nah sistem tetap bisa membedakan mereka berdasarkan ID pelanggan. Nah, mengapa kita gunakan ID primary key? Lalu di sini ada beberapa atribut, yaitu antaranya ada nama, email, alamat. Nah, data ini berfungsi untuk keperluan logistik, alamat digunakan untuk pengiriman buku, dan email digunakan sebagai akun login serta pengiriman notifikasi invoice. Nah, maka sebelumnya di sini juga ada primary key, yaitu nomor telepon. Nah, lalu yang selanjutnya ada entitas buku. Di sini buku dan kategori ataupun produk. Selanjutnya ini adalah komoditas utama kita. Nah, di sini terdapat relasi pertama kita, yaitu one to n. Nah, satu kategori seperti buku dongeng seperti misal buku dongeng bisa memayungi banyak buku. Nah, fungsinya adalah untuk normalisasi data. Nah, dengan memisahkan kategori, pencarian buku di website menjadi jauh lebih cepat dan terstruktur. Lalu ada atribut stok di sini. Nah, fungsi stok di sini adalah sebagai
kontrol inventory, setiap kali terjadi penjualan, angka di sini akan berkurang secara otomatis. Nah, ini mencegah pelanggan membeli buku yang sebenarnya sudah habis di gudang. Nah, lalu entitas ketiga yaitu ada pesanan atau detail pesanan. Nah, ini adalah bagian yang paling penting. Nah, saya memisahkan antara pesanan atau transaksi dan detail transaksi. Nah, fungsi entitas pertama di sini adalah hmm, maaf. Nah, fungsi pertama di sini yaitu adalah um, mana ya? Nah, fungsi yang pertama yaitu ada beberapa atribut seperti primary key ID transaksi, lalu primary key kedua status pembayaran, dan beberapa atribut lainnya. Yaitu fungsi entitasnya yang pertama mungkin hanya menyimpan data atau header seperti tanggal transaksi di setiap pembelinya. Lalu ada fungsi entitas detailnya, yaitu rincian barang disimpan jika seorang misal orang tua membeli 3 buku berbeda, maka akan muncul 3 baris data di sini yang semuanya merujuk pada satu ID pesanan yang sama. Nah, kenapa harus dipisah? Mungkin fungsinya agar sistem bisa menghitung total belanja secara akurat dan memudahkan proses tracking barang mana yang paling laku. Nah, untuk yang terakhir yaitu adalah untuk yang keempat yaitu ada entitas pembayar. Nah, fungsinya entitas ini adalah menyimpan bukti transaksi. Di dalamnya ada atribut status pembayaran. Sebelum status di sini berubah menjadi lunas, sistem tidak akan meneruskan instruksi ke bagian pengiriman. Ini adalah fitur keamanan di sini ya. Fitur keamanan agar tidak ada buku yang terkirim sebelum uangnya diterima. Nah, untuk yang terakhir ada entitas supplier dan pasukan the supply chain. Nah, terakhir adalah fungsi supplier menyimpan database vendor atau penerbit buku. Untuk fungsi pasokan yaitu jembatan antara supplier dan buku. Setiap kali ada buku masuk dari penerbit, datanya dicatat di sini. Nah, kardinalitasnya yaitu satu supplier bisa memasok banyak jenis buku one to n. Ini memastikan rantai pasok kita terekam dengan jelas untuk keperluan audit bulanan. Nah, sebagai akhir dari penjelasan ERD ini, semua relasi one dan n ini saling mengunci. Kita menggunakan konsep foreign key, yang artinya Anda tidak bisa menghapus data buku jika buku itu sedang dalam proses pesanan. Nah, inilah yang menjamin bahwa sistem jual beli buku usaha dini memiliki integritas data yang tinggi, data tidak akan pernah nyasar atau hilang tanpa jejak. Dengan fondasi data yang kuat ini, mungkin barulah kita bisa membangun alat kerja atau proses bisnis yang mungkin akan saya jelaskan pada bagian DFD nanti. Nah, mari kita lanjutkan ke pembahasan DFD level 0 atau diagram konteks. Bagian ini sangat penting karena jika RD tadi adalah misal tulang punggungnya, misal tulang punggung data, nah maka DFD level 0 ini adalah sistem saraf yang menunjukkan bagaimana informasi mengalir masuk
masuk dan keluar dari sistem secara menyeluruh. Nah, setelah kita memahami bagaimana data disimpan di database, nah sekarang kita akan melihat bagaimana data tersebut bergerak melalui DFD level 0 atau konteks diagram. Di dalam rekayasa perangkat lunak, diagram ini berfungsi untuk menetapkan batasan sistem. Nah, kita akan melihat sistem ini sebagai satu kesatuan proses besar yang berinteraksi dengan entitas-entitas di luar dirinya. Yang pertama yaitu memahami simbol dalam DFD level 0. Nah, sebelum saya jelaskan alurnya, mari kita perhatikan simbol-simbol yang ada di layar. Nah, yang pertama yaitu ada lingkaran besar yang di tengah ini. Itu tuh adalah proses utama atau proses 0 yang mewakili seluruh fungsionalitas dari sistem jual beli buku usia dini. Nah, semua logika pemrograman kita ada di dalam lingkaran ini. Lalu di sini ada kotak persegi, yaitu mewakili dari pihak luar yang memberikan input atau menerima output dari sistem, yaitu seperti pelanggan, admin, supplier buku, dan sistem pembayaran. Lalu yang terakhir ada garis panah atau kita bisa sebut data flow. Nah, itu aliran datanya. Nah, panah masuk berarti entitas memberikan informasi seperti ini. Panah masuk berarti memberikan informasi ke sistem, dan panah keluar berarti sistem memberikan informasi atau layanan kepada entitas tersebut seperti ini. Nah, untuk beberapa interaksinya di setiap entitas, yaitu yang pertama ada dari sisi pelanggan atau user experience. Nah, entitas pelanggan adalah aktor utama yang kita layani. Nah, yang pertama yang bisa kita coba dari entitas pelanggan yaitu ada input atau data registrasi dan login seperti ini. Mengapa kita tambahkan di sini? Karena secara pelanggan memberikan data pribadi untuk membuat akun agar sistem bisa mengenalinya. Lalu yang kedua kita input adalah pencarian dan pemesanan buku. Nah, agar pelanggan mengirimkan permintaan buku yang mereka inginkan. Lalu yang ketiga yaitu ada output yang kita coba dari informasi buku dan harga. Nah, itu sebagai respon sistem menyajikan katalog yang sudah terfilter sesuai kebutuhan usia dini. Yang keempat yaitu ada output konfirmasi pesanan dan invoice di sini. Dan yang terakhir, konfirmasi pesanan dan invoice itu agar setelah pelanggan setuju, sistem mengirimkan dokumen digital sebagai bukti transaksi yang sah. Lalu dari sisi admin sendiri, di sini ada input data buku dan kategori, yaitu untuk admin bertugas menyuplai data buku baru, deskripsi, dan kategorinya ke dalam sistem. Nah, lalu yang kedua ada input kelola transaksi. Nah, admin melakukan pengawasan terhadap setiap pesanan yang masuk untuk memastikan validitasnya. Lalu yang ketiga ada output, yaitu laporan penjualan dan stok. Nah, inilah nilai tambah bagi admin. Sistem mengolah ribuan transaksi menjadi laporan ringkas mengenai keuntungan dan sisa buku di gudang secara otomatis. Lalu dari di sini ada sisi dari supply chain atau kita bisa baca supplier buku. Nah, proyek ini didesain agar tidak pernah kehabisan stok melalui entitas supplier buku. Di sini ada beberapa, yaitu ada data pengiriman buku dan purchase order. Yaitu di sini outputnya sendiri pertama ada purchase order,
Nah, ketika sistem mendeteksi stok menipis, nah sistem akan mengeluarkan surat pesanan otomatis kepada supplier. Lalu ada input data pengiriman buku. Nah, supplier akan memberikan informasi balasan mengenai kapan buku akan sampai, yang kemudian akan memperbarui data stok di dalam sistem kita. Lalu di sini yang terakhir ada sistem pembayaran. Nah, di sistem pembayaran sendiri untuk menjamin keamanan uang pelanggan, kita melibatkan sistem pembayaran seperti bank atau payment gateway. Nah, untuk outputnya sendiri di sini ada request pembayaran, untuk inputnya ada konfirmasi pembayaran. Untuk output request pembayaran itu sistem akan mengirimkan rincian tagihan kepada penyedia jasa pembayaran. Untuk inputnya transaksi berhasil di sisi bank, sistem kita menerima sinyal sukses sehingga status pesanan bisa langsung berubah secara otomatis tanpa perlu admin mengecek mutasi secara manual. Nah, untuk mengapa DFD level 0 ini penting? Mungkin teman-teman, jika kita perhatikan secara mendalam di DFD level 0 ini menunjukkan bahwa proyek kita adalah sebuah sistem yang terintegrasi, yaitu pertama ada fungsi integrasi yang mungkin data yang dimasukkan oleh admin atau admin buku akan mengalir ke pelanggan. Lalu yang kedua ada fungsi validasi. Nah, fungsi validasi ini adalah data pesanan pelanggan akan mengalir ke sistem pembayaran untuk divalidasi keasliannya. Yang ketiga sendiri yaitu ada fungsi efisiensi. Nah, semua proses ini terjadi dalam satu aliran yang harmonis. Nah, mengurangi resiko data hilang dan memastikan operasional bisnis berjalan 24/7. Lalu setelah kita memahami gambaran besar di DFD level 0 ini, sekarang kita akan masuk ke dalam lingkaran sistem tersebut untuk membedah proses internalnya, yaitu melalui DFD level 1. Di tahap ini kita memecah sistem menjadi beberapa subproses lebih spesifik agar kita tahu bagaimana data diolah secara mendalam. Nah, untuk yang pertama yaitu kita coba membuka pengantarnya. Yang pertama yaitu membuka kotak hitam sistem. Jika di DFD level 0 kita hanya melihat sistem sebagai satu lingkaran besar, nah kalau di DFD level 1 ini kita akan membongkar isi lingkaran tersebut. Nah, di sini sistem dibagi menjadi beberapa modul. Nah, fungsional utamanya yaitu teman-teman bisa melihat ada aliran data yang tidak hanya antar entitas, tapi juga aliran data yang masuk ke dalam data store atau penyimpanan yang sudah kita bahas di ERD tadi. Seperti ini. Lalu selanjutnya, eh, proses yang kedua mungkin proses pertama yaitu manajemen dan autentikasi. Yaitu proses pertama adalah pintu masuk sistem. Di sini data pelanggan berupa data registrasi dan login masuk. Seperti ini. Lalu proses kedua, pengelolaan katalog buku. Nah, proses ini dikendalikan oleh admin. Nah, disinilah isi website kita ditentukan. Nah, di sini fungsi admin. Sini. Lalu fungsinya admin sendiri yaitu adalah memasukkan data buku dan kategori. Seperti misal kita memasukkan data seperti buku dari kita pilih ada kayak genrenya, usia targetnya, terus harganya, seperti itu. Nah, lalu ada
Aliran data ini disimpan ke dalam data store buku dan data store kategori. Nah, proses ini sangat penting. Nah, karena data inilah yang nantinya akan ditarik oleh sistem ketika pelanggan melakukan pencarian. Untuk yang keempat, yaitu proses ketiga, ada pencarian dan pemesanan. Yaitu proses ini tuh interaksi jual beli dimulai secara aktif oleh pelanggan. Sini ya. Nah, fungsi sistem ini tuh menerima input pencarian dan pemesanan. Nah, sistem ini akan melakukan query ke data store buku untuk menampilkan informasi yang relevan kepada pelanggan. Nah, untuk detail prosesnya sendiri, nah ketika pelanggan mana data store. Nah, ketika pelanggan menekan tombol beli, otomatis sistem akan mencatat sementara data tersebut ke dalam data store pesanan dan detail pesanan sehingga stok buku akan ditandai sebagai dipesan. Lalu yang kelima adalah proses pemrosesan pembayaran di sini. Nah, ini adalah jembatan finansial yang melibatkan pihak ketiga. Nah, fungsinya sendiri sistem mengambil total harga dari data stok pesanan lalu mengirimkan request pembayaran ke sistem pembayaran. Ini request payment, verifikasi payment, save payment, data payment, status payment. Nah, konfirmasi otomatis begitu ada konfirmasi pembayaran balik dari bank. Nah, proses ini akan memperbarui status di data store pembayaran dari belum dibayar menjadi lunas secara real time. Lalu untuk proses kelima ada kelola stok. Nah, proses ini menjaga agar operasional tetap berjalan tanpa hambatan stok. Untuk fungsinya sendiri, pertama yaitu sistem secara berkala mengecek ambang batas stok di data store buku. Nah, jika tipis, sistem akan mengirimkan purchase order ke supplier seperti ini. Lalu untuk input datanya yaitu saat buku datang dari data supplier dimasukkan kembali ke sistem melalui proses ini untuk mengupdate data store pasokan dan menambah jumlah stok buku yang tersedia. Yang keenam ada generate laporan. Nah, ini adalah menjadi proses terakhir yang menjadi bahan evaluasi bagi admin. Fungsinya sendiri ini adalah proses menarik semua data dari data store pesanan, pembayaran, dan buku. Nah, untuk outputnya, hasilnya berupa laporan penjualan dan stok yang komprehensif. Nah, admin bisa melihat buku anak usia dini di mana yang paling diminati bulan ini, sehingga bisa menentukan strategi pemasaran berikutnya. Nah, jadi teman-teman bisa melihat betapa rapinya data dalam proyek ini. Setiap proses memiliki tanggung jawabnya masing-masing. Namun masing-masing dan saling terhubung melalui penyimpanan data yang konsisten. Nah, untuk keunggulannya sendiri dari rancangan DFD level 1 ini adalah kemudahannya untuk didebak jika terjadi kesalahan pada stok. Kita tahu harus memeriksa proses. Misal dari kelima, jika terjadi masalah login, kita fokus ke proses 1. Seperti itu. Nah, pemisahan tugas ini atau disebut separation of concern, kalau kurang lebihnya. Nah, itu adalah prinsip utama dalam rekayasa perangkat lunak yang saya terapkan dalam proyek ini agar sistem stabil dan mudah dirawat. Nah,
Tentu di DFD level 1 ini menghubungkan dengan data store penyimpanan data, kita rujuk kembali ke ERD yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, teman-teman, sekarang saya akan menjelaskan bagian paling teknis namun paling menarik, yaitu proses yang tadi saya jelaskan berinteraksi dengan tempat penyimpanan data kita atau yang kita sebut dengan data store. Perlu diingat, setiap data store yang muncul di DFD level 1 ini adalah tabel-tabel yang sudah kita rancang pada ERD di awal tadi. Ini menunjukkan konsistensi antara struktur data dengan alur kerja sistem. Nah, proses yang pertama itu seperti proses akun dan data store pelanggan. Nah, pertama, saat proses pertama ini atau manajemen akun berjalan, sistem akan selalu berkomunikasi dengan data store pelanggan. Nah, untuk relasinya sendiri yaitu ketika pelanggan mendaftar, proses ini melakukan instruksi write atau menulis data baru ke dalam data store pelanggan. Lalu, apa sih kaitannya dengan ERD? Nah, jadi data store ini, pelanggan ini adalah entitas yang sama dengan yang kita lihat di ERD tadi yang menyimpan seperti ID pelanggan, email, dan password. Jadi, setiap kali ada orang tua yang ingin masuk ke sistem, nah proses ini akan melakukan instruksi read atau membaca. Nah, untuk memvalidasi apakah data yang dimasukkan cocok dengan yang ada di database. Seperti itu. Lalu untuk kedua, mungkin ada proses katalog dan data store buku dan kategori. Nah, pada proses yang kedua, mungkin pengelolaan katalog. Nah, admin berinteraksi dengan dua tempat penyimpanan sekaligus seperti data store dan data store buku dan data store kategori. Nah, untuk relasinya sendiri yaitu admin menginput data buku baru dan sistem akan menyimpannya secara terstruktur. Nah, untuk kaitannya sendiri dengan ERD yang sudah kita bahas tadi, nah di sini kita melihat fungsi relasi one to many yang tadi saya jelaskan di ERD benar-benar bekerja. Nah, sistem akan memastikan bahwa setiap buku yang disimpan ke data store buku harus memiliki ID kategori yang valid dari data store yang mencegah adanya buku yang tidak punya kategori di website kita. Lalu selanjutnya yang ketiga, proses pemesanan dan data store pesanan di detail pesanan. Nah, ketiga ini adalah bagian yang paling sibuk, seperti proses pencarian dan pemesanan. Nah, proses ini akan mengakses data store pesanan dan data store detail pesanan. Nah, untuk relasinya sendiri, begitu pelanggan memilih buku dan klik checkout, proses ini akan memecah data tersebut. Nah, untuk ringkasan transaksinya, masuk ke data store pesanan dan rincian bukunya masuk ke data store detail pesanan. Nah, untuk kaitannya sendiri dengan ERD yaitu seperti yang saya singgung di bagian ERD, pemisahan ini sangat penting. Nah, data store detail pesanan akan mencatat seperti ID buku dan jumlah beli. Nah, pada saat yang sama, proses ini juga mengirimkan perintah ke data store buku untuk mengurangi jumlah stok secara otomatis. Nah, inilah keajaiban sistem yang terintegritas. Untuk yang keempat, yaitu pemrosesan pembayaran dan data store pembayaran. Untuk proses keempat sendiri, itu akan fokus ke data store pembayaran. Nah, relasinya sendiri yaitu setelah ada konfirmasi dari bank, nah proses ini akan mengubah atribut status bayar di dalam store ini. Nah, untuk kaitannya dengan ERD, entitas pembayaran di ERD tadi kini berfungsi sebagai penjaga gerbang. Ibaratnya gitu. Nah, sebelum proses ini mencatat status lunas. Nah, di data store pembayaran, proses pengiriman tidak akan pernah bisa dimulai. Ini menjaga keamanan finansial proyek kita. Nah, untuk yang kelima, yaitu seperti yang kelima ada proses stok dan data store pasokan.
Nah, proses kelima yaitu berinteraksi dengan data store pasokan. Untuk relasinya sendiri, setiap kali ada kiriman buku dari supplier, nah proses ini mencatat riwayatnya ke data store pasokan. Untuk kaitannya dengan ERD yaitu data store pasokan di sini menyimpan ID supplier dan tanggal masuk. Nah, setelah data tercatat, sistem akan melakukan update pada atribut stok di data store buku. Jadi, lingkaran ini tertutup dengan sempurna. Stok berkurang karena pemesanan dan bertambah karena pasokan. Untuk yang terakhir yaitu proses keenam, yaitu satu-satunya proses yang memiliki akses read only ke hampir semua data store seperti buku, pesanan, dan pembayaran. Sini. Nah, untuk relasinya sendiri, proses ini tidak mengubah data. Dia hanya mengambil atau menarik data untuk diolah. Nah, untuk kaitannya dengan ERD, mungkin proses ini membuktikan bahwa ERD yang kita buat sangat efektif. Nah, karena datanya saling terrelasi melalui foreign key. Nah, mungkin sistem bisa digunakan dengan mudah menarik laporan seperti contoh siapa pelanggan yang paling sering beli atau buku anak usia dini mana yang stoknya paling cepat habis seperti itu. Nah, dengan memahami hubungan antara proses dan penyimpanan ini, kita bisa melihat bahwa sistem ini didesain dengan prinsip data integrity. Nah, tidak ada proses yang berdiri sendiri tanpa pengawasan data yang jelas. Hal ini membuat website jual beli buku usia dini ini menjadi aplikasi yang reliable dan profesional. Nah, setelah kita melihat alur data internalnya, mari kita beranjak ke use case diagram untuk melihat fungsionalitas. Kita beranjak ke BPMN untuk melihat fungsionalitas apa saja yang dilakukan oleh masing-masing aktor di dalam sistem ini. Mohon maaf, kita lanjut ke BPMN. Nah, selanjutnya mari kita lanjut ke BPMN. Jika DFD tadi menjelaskan tentang aliran data, maka BPMN ini akan menjelaskan alur kerja nyata atau prosedur bisnis yang terjadi di dunia nyata. Mulai dari pelanggan mencari buku sampai buku tersebut sampai ke tangan mereka. Nah, pertama yaitu setelah kita membedah sisi teknis data dan sistem, sekarang kita beralih ke BPMN. Mengapa kita butuh diagram ini? Karena dalam rekayasa perangkat lunak, kita tidak hanya membangun kode, tapi kita membangun solusi bisnis. Nah, BPMN ini menggambarkan langkah-langkah kerja secara kronologis dan menunjukkan siapa bertanggung jawab atas apa. Ini adalah panduan operasional agar sistem yang kita buat benar-benar sejalan dengan cara kerja di lapangan. Untuk yang kedua, memahami struktur dan poolen. Nah, sebelum masuk ke alur, kita perhatikan bahwa di diagram ini dibagi menjadi beberapa kotak besar yang memanjang yang kita sebut sebagai poolen seperti ini. 1, 2, 3, 4. Nah, pool utama yaitu adalah organisasi atau sistem secara keseluruhan. Untuk LAN yaitu adalah jalur seperti ini. Di dalamnya saya membagi menjadi 3 peran utama, yaitu ada pelanggan, sistem, admin, dan kurir atau supplier. Nah, pemisahan jalur ini sangat penting untuk memperjelas batas tanggung jawab. Kita bisa melihat dengan jelas kapan bola ada di tangan pelanggan dan kapan bola ada di tangan admin. Yang ketiga, ada alur proses tahap demi tahap. Yang proses dimulai dengan simbol lingkaran tipis seperti start event di sini. Lalu pencarian buku. Nah, pelanggan mulai mencari buku usia dini yang sesuai, lalu pemilihan keranjang, dan setelah menemukan buku, pelanggan memasukkannya ke keranjang belanja. Di sini terjadi interaksi dengan sistem untuk mengecek ketersediaan stok yang
tadi ada di DFD proses 3 kalau nggak salah. Nah, untuk selanjutnya tahap kedua itu adalah transaksi dan gateway atau putusan. Setelah pelanggan melakukan check out, kita bertemu dengan simbol belah ketupat yang kita sebut dengan gateway. Nah, fungsi gateway sendiri ini adalah titik pengambilan keputusan. Sistem akan bertanya seperti, apakah pembayaran valid? Nah, seperti itu. Lalu, alur kondisionalnya. Jika tidak, nah maka proses akan kembali ke tahap pembayaran seperti ini. Tahap pembayaran atau dibatalkan. Jika ya pembayaran terkonfirmasi, maka proses akan mengalir ke tahap berikutnya secara otomatis. Nah, inilah yang kita sebut sebagai logika bisnis. Untuk yang ketiga, tahap pemrosesan pesanan. Nah, begitu status menjadi lunas, tugas berpindah ke admin menjadi ke jalur tengah. Nah, verifikasi dan packing. Admin akan menerima notifikasi pesanan dan mulai menyiapkan buku dari gudang. Lalu ada update status, mungkin admin akan memperbarui status menjadi diproses atau dikemas. Nah, jadi data ini akan terkirim kembali ke pelanggan sehingga pelanggan merasa aman karena tahu bukunya sedang disiapkan. Lalu yang keempat ada tahapan pengiriman supplier atau kurir. Nah, selanjutnya proses mengalir ke jalur kurir atau supplier. Sini. Nah, jadi di sini tuh ada seperti serah terima. Admin menyerahkan paket ke kurir di BPMN ini, kita mencatat adanya aktivitas pengiriman. Nah, lalu ada pelacakan sistem yang menyediakan nomor resi agar pelanggan bisa memantau perjalanan buku mereka. Lalu ada tahap penyelesaian atau closing, em, yaitu ada end event. Terakhir ada end event di sini ya, di sini. Nah, itu tuh seperti simbol lingkaran tebal menandakan bahwa satu siklus bisnis telah selesai. Nah, kemudian mengendap di data store pesanan untuk menjadi laporan yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, secara keseluruhan PBMN ini menjamin bahwa proyek website jual beli buku usia dini ini memiliki alur yang logis dan efisien. Kita meminimalisir adanya bottleneck atau penumpukan pekerjaan. Nah, dengan diagram ini pengembang atau programmer tahu kapan harus membuat fungsi otomatis dan admin tahu kapan mereka harus melakukan tindakan manual. Nah, selanjutnya, tanpa berlama-lama kita lanjut ke bagian use case. Setelah kita melihat alur proses dari bisnis di BPMN, sekarang kita akan melihat use case diagram. Nah, diagram ini berfungsi untuk mendefinisikan ruang lingkup sistem kita. Di sini kita membagi fungsionalitas menjadi unit-unit kecil yang disebut dengan use case. Nah, intinya use case itu menjawab pertanyaan seperti fitur apa saja yang disediakan sistem untuk penggunanya gitu. Nah, dalam proyek website jual beli buku usia dini ini, saya membagi aktor menjadi 3 peran utama yang saling berinteraksi dengan sistem. Kita coba kenalin para aktor yang pertama sebelum masuk ke fiturnya. Seperti pertama ada pelanggan, ada admin, ada supplier, lalu ada sistem pembayaran. Nah, kita coba bedah satu persatu. Pelanggan memiliki akses fitur yang mendukung pengalaman bekerja. Pertama ada registrasi dan login. Ini adalah gerbang utama. Nah, mungkin tanpa fitur ini pelanggan tidak bisa memiliki riwayat pembelian yang tersimpan di data store pelanggan yang kita bahas di DFD tadi. Nah, lalu mencari dan melihat buku, pelanggan bisa memfilter buku berdasarkan kategori usia dini. Mengelola keranjang dan check out, ini adalah fungsi inti saat pelanggan melakukan check out, sistem akan memicu pembuatan data di store pesanan. Lalu ada melakukan pembayaran. Fitur ini menghubungkan pelanggan dengan aktor eksternal yaitu sistem pembayaran. Untuk admin, yaitu memiliki kontrol penuh atas operasional di website. Nah, jadi tugas sendiri adalah mengelola data buku, lalu seperti admin bisa menambah atau mengubah gitu. Terus validasi pembayaran,
lalu mengolah pesanan, lalu melihat laporan. Nah, untuk fitur dari supplier sendiri itu cukup sedikit, yaitu ada kelola supplier dan kirim data pengiriman stok. Nah, untuk kita coba bedah penjelasan fungsi antara relasi seperti ini. Ada terdapat include dan extend atau exclude. Nah, relationship include ini artinya yaitu suatu use case wajib menjalankan use case lainnya. Contohnya, saat pelanggan ingin melakukan checkout, sistem secara otomatis include fungsi cek stok. Tidak mungkin bisa checkout kalau stoknya kosong. Nah, ini menjamin akurasi data. Nah, lalu relationship extend sendiri yaitu untuk menjadi fungsi tambahan yang bersifat opsional. Contoh, saat melakukan pembayaran, ada extend. Nah, ada extend fungsi gunakan kode promo gitu seperti itu. Nah, jika pelanggan punya kode promo, fungsi ini jalan. Jika tidak, proses pembayaran tetap bisa lanjut. Ini adalah fleksibilitas sistem. Jadi untuk kesimpulan dari use case ini adalah mungkin daftar menu dari project saya. Seperti ibaratnya tuh daftar menu ya. Nah, setiap lingkaran use case yang teman-teman lihat di sini nantinya akan menjadi proses di DFD level 1 dan datanya akan disimpan di entitas yang ada di IRD. Nah, dengan use case yang jelas seperti ini, kita sebagai pengembang perangkat lunak bisa memastikan tidak ada fitur yang terlupakan. Nah, dan setiap aktor mendapatkan hak akses dengan sesuai perannya. Nah, teman-teman, mari kita berhenti sejenak dan mengulang pembahasan tentang use case ini. Jadi, jadi dengan use case yang sudah sedetail ini, saya yakin bahwa setiap kebutuhan orang tua dengan pelanggan dan kebutuhan admin sebagai pengelola sudah tercover sepenuhnya tanpa ada fitur yang tumpang tindih. Lalu yang terakhir, last but not least, yaitu ada activity diagram. Sebagai penutup dari pembahasan teknis proyek saya, kita akan melihat activity diagram. Jika diagram-diagram sebelumnya terasa agak statis, activity diagram ini sangat dinamis. Diagram ini menggambarkan alur logika secara sekuensial atau berurutan. Saya sengaja mengangkat activity diagram kelola pesanan sebagai contoh utama karena proses ini melibatkan kolaborasi antara 3 aktor sekaligus, ada pelanggan, admin, dan sistem itu sendiri. Mari kita telusuri alurnya pelan-pelan. Mari kita perhatikan simbol lingkaran hitam solid. Itu adalah initial node atau titik mulai. Semuanya bermula saat pelanggan menekan tombol checkout. Nah, setelah selesai memilih buku usia dini, aktivitas pertama yang dilakukan sistem adalah menampilkan form pesanan. Lalu di sini pelanggan mengisi alamat pengiriman dan metode pembayaran. Nah, setelah pelanggan melakukan konfirmasi pesanan, bola berpindah ke tangan sistem. Nah, di bagian tengah diagram, teman-teman akan melihat simbol belah ketupat atau decision node. Ini adalah bagian yang paling krusial dalam sebuah algoritma. Seperti ini. Sistem akan melakukan pengecekan apakah stok tersedia. Nah, jika stok habis atau jalur false, sistem secara otomatis mengirimkan notifikasi kepada pelanggan dan menghentikan proses. Ini adalah perlindungan agar tidak terjadi transaksi goib. Jika stok ada, kita melaju ke jalur true. Nah, sistem ini akan membuatkan invoice dan menyimpan data tersebut ke dalam data store pesanan yang kita bahas di ERD tadi. Yang ketiga ada sinkronisasi dan paralelisme atau kita biasa sebut fork and join. Nah, perhatikan garis hitam tebal di sini. Nah, yang artinya setelah pembayaran terkonfirmasi, sistem bisa melakukan dua hal secara bersamaan atau secara paralel,
Yaitu yang pertama ada memberikan notifikasi sukses ke pelanggan, yang kedua ada memberikan notifikasi pesanan baru ke dashboard admin. Jadi ini tuh menunjukkan bahwa sistem kita didesain dengan efisiensi tinggi, di mana admin bisa langsung memproses barang tanpa harus menunggu interaksi tambahan dari pelanggan. Lalu yang keempat, aksi admin dan validasi akhir. Sekarang kita lihat di jalur swimlane admin. Ini. Nah, admin menerima notifikasi lalu melakukan aktivitas verifikasi barang secara fisik di gudang. Begitu barang siap, admin mengupdate status menjadi dikirim. Nah, perhatikan garis putus-putus yang kembali ke arah pelanggan ini adalah sinyal atau pemberitahuan bahwa buku kesayangan anak mereka sudah dalam perjalanan. Nah, titik akhir atau transaksi selesai yaitu alur berakhir pada simbol lingkaran dengan tanda titik di dalamnya. Atau kita biasa sebut dengan final activity node. Ini tercapai ketika pelanggan menerima barang dan sistem mencetak status selesai. Nah, di titik ini seluruh data dari aktivitas akan mengalir ke proses laporan yang ada di DFD level 1 menutup siklus hidup sebuah transaksi di website kita. Nah, teman-teman, dengan berakhirnya penjelasan activity diagram ini, berakhirlah pula bedah teknis project dari website jual beli buku usia dini saya. Nah, mungkin jika kita tarik benang merahnya, pertama yaitu ada ERD memberitahu kita apa yang disimpan, yang kedua ada DFD memberitahu kita kemana data itu mengalir, lalu yang ketiga BPMN memberitahu kita bagaimana bisnisnya berjalan secara luas, yang keempat ada use case memberitahu kita siapa yang menggunakannya, yang terakhir activity diagram memberitahu kita langkah detail kinerjanya. Nah, semua diagram ini sekedar gambar, tapi satu kesatuan arsitektur yang menjamin proyek ini siap untuk masuk ke tahap perkodingan dan bisa dipertanggungjawabkan secara rekayasa perangkat lunak. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Sekarang saya pamit undur diri. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.